Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin terasa dekat banget ya buat kita semua. Betul sekali. Kita punya satu tulisan dari seri Revive tanggal 24 Januari 2026. Judulnya Panggilan untuk Melangkah. Menarik. Kita semua tahu kita harus keluar dari zona nyaman, tapi pernahkah Anda berpikir mengapa ya perintah Tuhan kepada Yosua waktu itu bukan cuma beranilah, tapi spesifik banget, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oh, itu perbedaan yang penting. Nah, hari ini kita akan coba bongkar perbedaan krusial di antara keduanya. Oke, siap. Inti dari semua ini sebenarnya ada di ayat hafalan kita, Yosua 1 ayat 9. Boleh ya saya bacakan? Silakan. Bunyinya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang sangat kuat. Kuat banget. Nah, bagian pertama dari tulisan Revive ini langsung, menohok ya, soal zona nyaman. Haha, iya. Saya baca ini dan langsung mikir, kena banget nih. Disitulah tempat kita merasa bisa, merasa aman, tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Anda, apa sih yang membuat zona itu begitu lengket buat kita? Yang menarik di sini, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, zona nyaman itu kan sebenarnya soal prediksi. Prediksi? Maksudnya gimana tuh? Otak kita itu suka sekali hal-hal yang bisa diprediksi. Kita tahu hasilnya, kita tahu prosesnya, resikonya minimal, gitu kan? Iya, masuk akal. Nah, tulisan ini seolah bilang bahwa panggilan iman itu adalah sebuah ajakan untuk melepaskan kebutuhan kita akan prediksi. Dan menukarnya dengan kepercayaan. Tepat. Dan itu sebuah pergumulan yang modern banget, bukan? Meninggalkan kepastian demi sebuah penyertaan. Wah, Itu sudut pandang yang menarik sekali. Dan contoh yang dipakai di tulisan ini, yaitu Yosua, itu kan contoh ekstrim ya soal meninggalkan prediksi. betul ekstrim. Dia harus memimpin bangsa yang besar buat merebut negeri yang belum pernah ia lihat, menggantikan Musa yang legendaris itu. Beban yang luar biasa. Tulisan itu menekankan bahwa Yosua itu gentar. Menurut Anda, kenapa ya penting buat kita untuk tahu bahwa seorang pahlawan iman pun merasa takut? Bukankah itu sedikit merusak citranya? Justru sebaliknya, fakta bahwa Yosua takut itu adalah kunci dari seluruh cerita. Oke? Ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan itu sengaja dirancang untuk terasa lebih besar dari kapasitas kita. Sengaja ya? Iya, kalau panggilannya terasa mudah dan kita sanggup melakukannya sendiri, di mana letak kebutuhannya akan Tuhan? Benar juga. Rasa gentar Yosua itulah yang membuka ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Dan saya mau tambahkan satu hal yang sering terlewat. Apa itu? Perintah kuatkan hatimu itu bukan sugesti atau motivasi biasa. Itu perintah langsung. Sebuah perintah. Betul. Artinya, Tuhan mengakui emosi seperti takut dan gentar itu ada. Tapi kita diperintahkan untuk bertindak melampaui emosi itu, bukan menunggunya hilang. Oke, jadi ini bukan soal menghilangkan rasa takut, Bukan. tapi soal ketaatan meskipun ada rasa takut. Wah, ini mengubah segalanya. Tepat. Berarti keberanian sejati menurut sumber ini bukan karena kita tidak takut, tapi karena kita percaya pada Dia yang menyertai kita. Persis seperti janji di ayat 9 tadi. Iya. Tuhan tidak bilang jalannya akan mudah kan? Tapi Dia bilang, aku menyertai engkau. Tepat sekali. Penyertaannya itu yang menjadi kekuatan kita. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi yang sangat tajam dari tulisan Revive ini. Pertanyaan untuk para pendengar ya. Iya, yang ditujukan langsung untuk Anda yang mendengarkan. Coba renungkan sejenak. Ketakutan seperti apa yang membuat Anda ingin tetap berada di zona nyaman dan menunda ketaatan? Mungkin takut gagal, takut dihakimi, takut tidak mampu, atau takut akan hal yang tidak pasti. Mengenali ketakutan itu adalah langkah pertama. Dan setelah kita mengenalinya, tulisan ini juga memberikan langkah praktisnya kan? Betul. Bukan langsung lompat ke seberang jurang, tapi mengambil satu langkah iman. Cukup satu langkah pertama. Ya, dengan berpegang pada janji penyertaannya, meskipun kita belum melihat seluruh jalan di depan kita. Ini soal mempercayai sang pemandu, bukan soal memiliki peta yang lengkap. Wah, bagus sekali. Untuk menutup diskusi kita, ada hikmat hari ini yang merangkum semuanya dengan indah dari sumber yang kita bahas. Oke? Zona nyaman membuat kita merasa nyaman, tetapi iman bertumbuh ketika kita berani melangkah bersama Tuhan. Amin. Rangkuman yang sempurna. Sempurna.
Terima kasih sudah menyimak bahasan kita hari ini. Terima kasih. Kalau Anda ingin terhubung lebih dalam dengan komunitas, kami ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam Core NDC. Ya, jangan sampai ketinggalan. Caranya mudah. Cukup unduh aplikasi NDC di Google Store. Betul. Have a blessed day.